tapi dengan pola yang lebih bijak gitu. Karena ini kan, ekstraksi besinya itu emang untuk mass product. Karena itu saya menurut itu periodisasinya di koleksi mau baca itu kayak ada yang sudah tidak gitu. Kalau mau menang perang kita berarti kan butuh senjata dan senjata yang lebih kuat menentukan nanti potensinya. Itu. Jadi apa di eksak sebegitunya karena mereka targetnya adalah sales gitu kan. Kalau misalnya salesnya tinggi, yang kerja di situ hidupnya lebih sejahtera. Tapi kesejahteraan ini hanya untuk orang yang di dalam situ, tapi untuk orang yang di luarnya, kenapa? Enggak kayak gitu. Dan M-nya itu akhirnya sih kan presiden plastik. Tapi mereka presiden melakukan symbolic student club. Kayak sih tapi dia mengorbankan sisa tenaganya untuk merecover. Poinnya em, harus ada yang dikorbankan, tapi kalau misalnya yang dikorbankan adalah masyarakat secara kolektif, saya rasa itu tidak bijak gitu untuk saya akan datang. Nah ini ada lompat sedikit lagi tuh ada lagu judulnya Haragir. Jadi pas di hal satu band dan koneksi setelah beberapa mobil. Jadi dia bikin lagu liriknya itu di Harakiri, the future will see our history as a crime. Jadi kalau anak-anak di masa depan itu hidup dan melihat perilaku kita sebagai sebuah tindakan kriminal yang membuat mereka itu hidup sengsara, luka, saat kita yang hidup sekarang gitu. Jadi kita perlu membangun awareness, kita perlu mempertimbangkan kembali bentuk secara apa yang baik untuk kita bersama. Dan Miyazaki secara always ini mampu membingkai tools dan ada sosok yang dia sediakan di setiap isu gitu. Jadi isu yang pertama itu awareness kebencanaan dari pemilu itu kayak perlu nonton gitu. Dia perlu mengenal ada hal yang membahayakan. Tapi jangan visualkan untuk dengan makhluk kayak dia. Pak, itu mereka bilang dulu ada loh kalian yang Manchester pista kalau air dan tinggi dan untuk di jembatan ada yang coba ini bahaya. Terus untuk Great Fire Class gitu. Ini untuk orang yang tidak biasa. Jadi apa dari alami untuk menonton sesuatu yang disebut melihat bagaimana manusia bisa terjadi itu dalam menghadapi sebuah perusahaan. Manusia bisa kilas dan berubah karakternya meskipun kadang-kadang kita sebangsa setanah air gitu. Maksudnya ini karakternya yang pas di Grave of Fireplace bisa dibilang gak ada yang bantuin dia. Jadi ketika kita dalam kondisi terdesak kadang-kadang kita mikirnya ya kita sendiri gimana kita survive gitu. Dan kita lupa bisa bantu orang lain. Dan gimana caranya supaya kejadian seperti itu nggak kejadian di kita sehingga kita tetap sustain untuk saling membantu. Dan di Princess Mononoke itu bisa kita lihat bahwa alam ini nggak mungkin bisa sustain tanpa manusia yang menjaga. Kalau misalnya pun manusia nggak ada sebenarnya mas, kamu juga nggak bisa hidup. Akan terjadi overgrowth dan hidup di bumi ini itu tanpa manusia juga akan bisa bertahan. Bumi itu nggak akan pindah juga tanpa manusia. Maka dari itu tuh manusia perlu benar-benar bijak gitu. Homo sapiens itu ya manusia itu jangan bijak berpikir secara bersikap berpikir dan mempertimbangkan sesuatu yang telah semoga generasi setelah kita itu bisa apresiasi apa yang kita lakukan sekarang gitu. Itu Mas di awal kan seperti yang belum menjelaskan masing tadi ya, sempat bilang bahwa disampaikan oleh Miyazaki dalam karya ini kan sekitar sedunia di sinak. Kalau misalnya ini subliminal, tapi jatuhnya kan sebetulnya jadi banyak orang yang bisa saja mereka melihat karya-karya tapi tidak risiko sekali. Itu betul. Nah maka dari itu tuh hal yang menarik kita bisa membuat misalnya diskusi film antara gitu.
Karena eh ya, saya menduga Miyazaki ini tuh dia ada intelektual ya, dia punya intelektual yang tinggi gitu Mas, levelnya. Sehingga dia langsung kejar dua pasar gitu. Orang yang punya awareness dan literasi yang tinggi dan juga masyarakat secara umum. Karena untuk membawa film atau animasi yang berbobot berat tanpa kalau misalnya kita kasih pesan direct, itu akan berat penerimaan bagi masyarakat yang eee, literasi dan pemahamannya itu tidak mampu nge-reach sejauh itu, Mas. Jadi dia bisa main dua kaki nih, Mas. Kalau sutradara film, kalau di Indonesia kali kayaknya Dewa Arwah sendiri. Dia bisa bawa film berat kalau dianalisis, tapi tetap bisa ditonton oleh kreatif gitu. Nah, biasanya ini main di anime gitu. Dia bisa bawa pesan-pesan yang punya bobot moral berat, punya histori yang berat, atau literasi yang dibutuhkan untuk memahami secara utuh yang tinggi, tapi bagi orang secara grassroots pun tetap bisa menikmati. That's why animasi ini itu dengan pola warnanya, bentuk karakternya, cara tutur karakternya, seiyu yang ada di anime Ghibli manapun, kalau kita lihat itu teriakannya nggak ada yang pakai "Merdeka!" nggak ada yang pakai jurus gitu kan ya. Kalau mau berantem jurus dulu disebutin baru keluar tangan, nggak ada gitu. Jadi meskipun ada fantasinya, realistis gitu Mas. Cara dia berdialog, karakter-karakternya itu kagetnya, marahnya, sedihnya, bentuk ekspresinya, itu benar-benar humanis gitu loh. Bahkan sampai setiap pergerakan wajah, raut wajah itu dia potret dengan hati-hati gitu. Baik itu impal dia, matanya ngiri, terus tetesan air mata dia kerutan di mukanya, kesalahan, dan mengeluarkan emosi. That's why pentingnya Sublim itu untuk bisa tetap menjajak pasar yang general. Ada nggak sih Mas ini, dari apa, gerakan-gerakan atau misalnya movement yang muncul setelah film ini, dari film-film yang tadi, wah ini menarik Mas. Sejujurnya Kalau kalau kita ada atau tidak? sejujurnya dulu kalau saya waktu masuk kuliah di kampus dulu itu kita ada lomba itu sih yang kita bahas itu Spirited Away. Oke, Dan tapi itu kan konteksnya mungkin bukan soal katastrofi gitu ya Mas, tapi lebih kepada bagaimana kekawakan manusia secara ekonominya depan, bagaimana bentuk hierarki tercipta dari simbolisme gitu. Kalau kelas kerja itu ada spirit-spirit yang bawa juara, terus ada kakek-kakek yang meramu obat-obatan untuk di onsen, terus di lantai satu ada penyambut tamu karyawan gitu, kelas pekerja, terus naik level, terus kalau VIP treatmentnya bakalan berbeda sampai di bawah yang punya tempat pemandian air panas ini penuh dengan harta benda, anaknya di-spoil gitu, penuh dengan mainan dan lain-lain. Makanya Miyazaki itu semuanya sublim tapi elemennya ada di sana semua Mas, kalau mau memperhatikan dengan baik gitu. jadi bisa dibilang bahwa, apa yang isu-isu yang diangkat sama Miyazaki ini memang intensional ya. Jadi memang intensional dan dia dengan sengaja membuat ini menjadi sesuatu yang sublim Hmm. dan kemudian seminimalnya ini bisa dijadikan bahan diskusi untuk kemudian meningkatkan awareness atau bisa Kalau kita melihat sekarang mungkin bisa seperti itu Mas. Tapi untuk dulu mungkin dia hadir juga di tengah itu kalau saya nggak salah itu dia masuk di era golden age-nya anime juga. Ya, seperti Akira Toriyama dan lain-lain. Tapi di saat itu anime itu kan untuk actionnya beda Mas. Kayak Akira kan saking terkenalnya itu jadi inspirasi The Matrix gitu. Nah, cuma Miyazaki hadir dari sudut yang berbeda Mas. Gimana kalau misalnya kita bikin sesuatu yang lebih dekat dengan masyarakat tanpa bentuk ekspresi yang berlebihan selayaknya masyarakat kita aja deh. Kalau misalnya kita lihat ya
akhiran gitu. Itu bentuk ekspresinya kan, kemarahannya, bagaimana gaya dia, itu kan kayak ini kontradiktif ya. Masyarakat Jepang yang cenderung lebih tenang, mengeluarkan sesuatu dari maksudnya menyampaikan sesuatu itu dengan tertata, lebih hati-hati, kalau pakai bahasa Jawa ada tembeng alih gitu. Sedangkan kalau di anime bisa ya ada kayak rundown-nya sebegitu bangetnya gitu. Tapi Miyazaki mau hadir, dia masyarakat kita yang kayak begini hari-harinya gitu. Dan itu lebih dekat gitu. Karena pendekatan sebuah cerita ketika itu konteksnya bahwa dia dapat Capri and Clothes. Makanya kita zaman sekarang lebih terkenal orang-orang yang anonim tapi bikin tulisan-tulisan, iya dilihat banget kak. Kayak aku banget ini, terus dia mention teman-temannya karena kedekatan emosional sesuatu yang kita seperti konten ini kan konten gitu mas, animasi itu akan memengaruhi kita yang menontonnya, dan di saat itu ini sangat relate sama kondisi-kondisi yang terjadi gitu. Karena Miyazaki juga ngambil settingan-settingannya kan time frame-nya seperti yang dikenal dengan baik bagi Indonesia. Dan ternyata dia dapat atensi secara global. Jadi kemampuan desa terus ini aku banyak yang merasa yang dengan serius sih. Yang terakhir. Jadi bisa dibilang bahwa apa yang diintensikan Miyazaki. Kalau menurut saya, mungkin ini saya kasih remark sedikit, saya ngefans gitu ya, Bang, ya subjektif. Menurut saya Miyazaki ini sukses dalam membuat film yang super kompak tanpa ada rasa bosan dalam setiap scene-nya, dan dia juga sukses dalam menyampaikan pesan-pesan meskipun ini sudah begini. Karena saya tetap yakin banyak orang yang sadar ada kritik-kritik yang tersirat di dalam animasi-animasi ini, baik dari dialognya, baik dari frame by frame visual gambarnya, maupun dari suara yang muncul pada seiyu. Karena seiyu di film Sugoi ini benar-benar berbeda dari studio-studio lain. Jadi kayak Anis, jadi kayak Oi. Oke, Terima kasih banyak. itu banget gitu. Oke, terima kasih Mas Mutias sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol lagi bersama kami. Dan juga selanjutnya terima kasih sudah mengikuti podcast Inggris dalam ini. Dan jangan lupa untuk follow podcast JM Jakarta, dan juga teman-teman bisa mengikuti informasi yang paling update tentang program-program Japan Foundation Jakarta di Instagram dan juga X @Japan Jakarta, Facebook page Japan Foundation Jakarta. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.